Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Nah, di balik kehebohan pandemi serta pula kemarin kasus Paul Zhang dan kemudian berduka mengenai musibah kapal selam, bahkan pula di momen bulan suci Ramadan, bisa-bisanya ya heboh mengenai berita babi ngepet. Nah, ada apa dengan bulan Ramadan tahun ini? Kayaknya random banget kasusnya. Wah, parah-parah. Jadi nih, walaupun video ini telat beberapa hari ya, pastinya teman-teman sudah update tentang berita heboh mengenai kasus babi ngepet yang lagi viral di Depok, tepatnya di Desa Bedahan, Sawangan, Depok, hanya gara-gara seekor babi. Memang lah ya, orang-orang kita Indonesia itu memang sangat suka mengenai kabar-kabar yang bersifat mistik dan legenda masyarakat seperti ini. Nah, di balik kocar-kacir hebohnya berita ini hingga para tokoh-tokoh perdukunan ikut bersuara, sejauh-jauh tupai melompat akhirnya terjatuh pula. Sepandai-pandai buat kontroversi, akhirnya ketahuan juga kalau kasus ini ternyata hasil rekayasa dan hoaks. Orang-orang kita itu unik ya, karena kita mudah sekali percaya pada hal-hal yang beginian. Padahal kasus-kasus seperti ini tidak pernah memiliki pembuktian empirik, ya, tidak pernah terbukti dan dapat dibuktikan. Cerita tentang babi ngepet serta tuyul di zaman bahula hingga tahun 2021 ini masih sebatas cerita dari mulut ke mulut, bahkan menjadi urban legend. Tapi kita bisa mempercayai tentang keberadaan babi ngepet dan tuyul melebihi keberadaan virus corona yang jelas-jelas dapat dibuktikan keberadaannya. Nah, ini kan jadi kebalik. Ya memang orang Indonesia nih nggak ada obat lah ya. Nice. Nah, berdasarkan berita-berita yang tersebar di website mainstream, jadi di desa itu ada seorang bapak-bapak yang mengaku seorang ustadz yang berinisial AL. Nah, si bapak ini yang jadi dalang biang keroknya. Kabarnya si bapak ternyata membeli si babi via online dengan total biaya 900.000. Ya teman-teman, begitulah uang nyaris 1 juta yang dikorbankan si bapak bukannya tanpa tujuan. Ternyata si bapak bekerjasama dengan beberapa temannya untuk menciptakan skenario penangkapan babi ngepet di bulan Ramadan. Skenarionya, jadi sang babi sengaja dilepas, kemudian lalu si bapak dan kawan-kawan berpura-pura sedang berburu babi yang diklaim sedang ngepet. Nah, katanya sih, ya katanya, untuk menangkap babi itu mereka harus bertelanjang bulat. Yang pada malam itu menangkap babi tersebut dengan dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Karena kalau nggak telanjang nggak ngelihat, Bu, saya aja nggak telanjang nggak ngelihat. Begitu saya telanjang saya baru ngelihat. Seumur hidup saya baru telanjang di depan banyak-banyak orang gitu. Waduh, kalian percaya? Saya menduga ini juga cerita yang dikarang-karang sih. Biasalah, kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya. Nah, setelah ditangkap, akhirnya babi tersebut dikurung oleh sang bapak dan kawan-kawannya dalam sebuah kandang untuk dipamerkan kepada masyarakat. Ini loh, kami berhasil tangkap babi ngepetnya. Nah, buat masyarakat yang mau menyaksikan, diharuskan membayar 2.000, dan kalau mau foto-foto harus membayar lagi 2.000. Jadi, kalau ada 225 orang dan semuanya motoin, nah, balik modal nggak tuh? Tujuannya hendak menangkap babi ngepet, malah jadi pemasukan. Jadi ini yang ngepet siapa sebenarnya? Jadi katanya sebelumnya ada kabar bahwa penduduk desa setempat mengaku mengalami kehilangan uang pada malam-malam tertentu. Ia berkisar dari ratusan hingga jutaan rupiah. Entah itu isu yang dibuat-buat atau memang kabar dari warga. Yang jelas, beranjak dari sinilah si bapak dan kawan-kawan memperoleh inspirasi menyusun skenario drama babi ngepet. Pertama saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang, sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang salah, sangat fatal. Nah, mumpung momen yang tepat, muncullah seorang ibu-ibu malah memperkeruh suasana dengan menyebarkan fitnah bahwa menurutnya ada tetangga sekitar yang dicurigai olehnya mempraktik pesugihan babi ngepet tersebut. Alasannya karena yang dituduh sering nganggur, tapi uangnya banyak. Ya kan, padahal bisa aja si doi mungkin punya lot saham yang banyak, atau mana tahu si doi YouTuber yang subscribernya 1 juta, kan siapa tahu. Dari kemarin saya udah pantau, Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi. Dan ternyata si ibu rupanya dikenal sebagai guru ngaji
yang sekaligus paranormal yang membuka praktik pengobatan alternatif. Sehari-harinya kalau Bu Wati ini gimana sih Bu sama warga? Dia mah guru ngaji. Anak muridnya tuh, anak muridnya banyak. Gitu doang sih. Buka pengajian di rumah. Iya. Menurut informasi juga, si Bapak Ustadz ini ternyata sengaja buat drama babi ngepet supaya dikenal sakti dan pengikut jemaahnya bertambah. Waduh. Begitu pula dengan si ibu, tujuan agar banyak pelanggan berobat di praktiknya, si ibu mencoba memperlihatkan kesaktian ilmu paranormalnya untuk melihat siapa sih pelaku babi ngepet tersebut. Katanya sih karena praktik pengobatannya sepi pelanggan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan si bapak dan si ibu ini bukan caranya saja yang salah, melainkan dari tujuannya juga sudah salah. Akhirnya si bapak terancam hukuman 10 tahun penjara karena telah menyebarkan hoaks, dan si ibu kena sanksi sosial, diusir dari rumahnya karena dianggap telah mencemarkan nama baik desa. Ya teman-teman, walaupun babi itu ternyata hoaks dan tidak ada sangkut pautnya dengan setan, akan tetapi setan telah berhasil melakukan tugasnya untuk menjerumuskan seorang ustadz dalam kedustaan serta membuat seorang ibu guru ngaji terusir dari rumahnya, karena inilah tugas utama para setan: mencerai-beraikan manusia, mencerai-beraikan antara suami dan istri, mencerai-beraikan antara para sahabat, mencerai-beraikan antara sesama tetangga, bahkan pula sesama saudara seiman. Bahkan misi paling ultimate adalah agar kita saling membenci satu sama lain hingga berujung pada permusuhan dan pembunuhan. Nauzubillah. Namun sebenarnya tidak hanya sanksi sosial ataupun sanksi duniawi. Perlu diperhatikan pula bahwa hal yang dilakukan oleh bapak dan si ibu ini di bulan Ramadan juga dapat mendatangkan sanksi akhirat jika pelakunya tidak bertobat. Nah, berdasarkan dari terjemahan kitab Al-Kabair, yakni kitab karya Imam Az-Zahabi yang merupakan kitab kumpulan dosa-dosa besar, dan beliau menyebutkan bahwa kesaksian palsu itu setara dengan dosa syirik kepada Allah 2 kali. Disebutkan dalam sebuah asar. Di sini beliau juga menukilkan hadis bahwa dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan bergeser 2 kaki orang yang memberikan kesaksian palsu pada hari kiamat hingga ditetapkan untuknya neraka. Nah, Imam Zahabi menjelaskan bahwa orang yang memberikan kesaksian palsu telah melakukan beberapa dosa besar. Ya, di antaranya, yang pertama, berbicara dusta dan melontarkan tuduhan palsu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang mukmin diciptakan dengan berbagai macam tabiat, kecuali khianat dan berdusta. Kedua, ia menzalimi orang yang menjadi lawannya, sehingga harta, kehormatan, atau jiwanya terenggut akibat kesaksian palsunya tersebut. Dan yang ketiga, ia juga menzalimi orang yang ia persaksikan, yang memberinya harta haram, lalu ia pun menerimanya karena kesaksiannya, maka baginya siksa api neraka. Maksudnya begini, ketika kita mengklaim bahwa hartanya dia itu haram, walaupun itu saksi palsu, ketika kita menikmati rezeki dia, menikmati makanan dia, menikmati duit dia, maka makanan tersebut akan haram bagi kita, walaupun makanan tersebut aslinya adalah makanan yang halal. Itu dikarenakan kita telah menuduh bahwa harta dia adalah harta haram. Yang keempat, ia telah menghalalkan harta, darah, dan kehormatan yang telah diharamkan dan dilindungi oleh Allah. Karena kenapa? Karena bisa berujung kepada pembunuhan. Seperti itu. Pada halaman lain, Imam Az-Zahabi menjelaskan balasan bagi seorang pendusta atau penyebar hoaks, bahwasanya Nabi bersabda, ada 3 orang yang Allah tidak mengajaknya berbicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka siksa pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Dan hadis dari Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang muslim yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, ia adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan dari tangannya. Gangguan lisan maksudnya dari fitnah, dari ghibah, dari tuduhan-tuduhan palsu dan lain sebagainya, seperti itu. Sebelumnya saya klarifikasi dahulu, di sini kita bukan hendak merasa sok suci laksana panitia akhirat dengan menghukum si bapak dan si ibu yang kita bahas tadi, ya, tidak seperti itu. Karena kita tidak boleh membenci orangnya. Kita hanya membenci perilakunya. Karena bisa jadi orang yang saat ini kita menganggapnya sebagai pendosa, nanti di akhir hayatnya menjadi ahli surga. Kan bisa saja seperti itu. Adapun tujuan kita menyinggung ini adalah agar supaya kita terhindar dari perilaku berdosa ini, serta kita memohon agar kita dihindarkan dari orang-orang yang memiliki perilaku seperti ini dalam lingkungan masyarakat kita. Nah, terus apakah ada babi ngepet dalam agama Islam? Sebenarnya teman-teman, dalam literatur kitab para ulama tidak mengenali istilah babi ngepet, karena ini sebenarnya produk lokal di mana babi ngepet ini dalam budaya kita dikenal sebagai bentuk pesugihan. Nah, menurut bacaan saya, pesugihan sendiri merupakan bentuk kerjasama manusia
manusia dengan jin untuk tujuan kekayaan dengan bayaran tumbal seperti menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan tertentu atau bahkan anak bayi sekalipun untuk setan. Nah, bentuk lain dari pesugihan adalah pelihara tuyul. Nah, di sini saya merujuk terjemahan kitabnya Syekh Abdul Salam Bali dengan judul Wiqayatul Insani Minal Jinni wa Syaitan dengan judul terjemahan Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya. Di sini beliau menjelaskan mengenai tumbal atau menyembelih sesembelihan untuk jin bahwa itu merupakan hal yang diharamkan. Para ulama sepakat bahwa menyembelih untuk jin adalah haram, bahkan ini adalah perbuatan syirik karena ini adalah sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Seorang muslim tidak boleh memakannya, apalagi melakukannya. Meskipun demikian, masih banyak orang-orang dungu dan bodoh pada setiap masa dan tempat yang melakukan perbuatan kotor ini. Begitu pula Syekh menjelaskan bahwa meminta pertolongan kepada jin itu merupakan perilaku syirik. Hal ini disebutkan dalam halaman 73. Nah, terus pertanyaannya, apakah manusia dapat berubah menjadi babi? Nah, mengenai ini Syekh Abdul Salam tidak menjelaskan sedikit pun mengenai fenomena apakah manusia dapat berubah menjadi siluman atas bantuan jin seperti itu, ya. Karena fitrahnya manusia kan kita hidup di dunia fisik, sedangkan jin hidup di dunia metafisis, yang mana beda karakter. Jin itu di alam metafisis dapat berubah dengan mudah. Hanya saja tidak semua jin memiliki kemampuan yang seperti ini. Beliau menjelaskan dalam kitabnya halaman 45, Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farra berkata, sebenarnya setan-setan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud mereka dan meniru bentuk lain, tetapi mereka hanya diajarkan Allah beberapa kalimat dan beberapa amalan. Jika mereka mengamalkan dan mengucapkan kalimat tersebut, Allah akan mengubah wujudnya ke bentuk yang lain. Bisa dikatakan bahwa kemampuan setan untuk merubah wujud terjadi jika ia mengucapkan kalimat-kalimat itu atau mengamalkan amalan-amalan tersebut, maka Allah akan merubah dirinya menyerupai bentuk makhluk lain sebagaimana yang sering terjadi. Seperti hantu contohnya, ya. Ini adalah pendapat yang sangat baik, tetapi masih memerlukan dalil. Barangkali hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah bisa menjadikan dalil pendapat ini, yaitu bahwa ada sesosok hantu yang muncul di hadapan Umar bin Khattab. Maka beliau berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya dari wujud aslinya, tapi mereka menjadi tukang sihir untuk menyihirnya agar bisa berubah wujud, seperti itu. Sebagaimana tukang sihir yang ada di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat hal itu, hendaklah kalian mengumandangkan azan. Jadi menurut hadis ini, kalau kita menemukan atau kita merasa bahwa itu adalah siluman, maka yang harus kita kerjakan adalah mengumandangkan azan, seperti itu, bukan malah telanjang untuk berburu, seperti itu, ya kan. Nah, selanjutnya mengenai apakah babi ngepet itu real, faktanya ada, ya sampai saat ini masih berupa cerita belaka dan tidak ada pembuktian empirik. Adapun yang ada itu adalah praktik perdukunan dan sihir yang bekerja sama dengan jin untuk keperluan tertentu, yang ini merupakan perkara syirik. Alhamdulillahnya di buku ini, ya, Syekh Abdul Salam Bali memberikan daftar amalan yang dapat membentengi kita dari kejahatan jin maupun perbuatan sihir, yakni ada 38 amalan yang dapat kita amalkan, yang dapat kita praktikkan untuk membentengi diri. Nah, selengkapnya bisa teman-teman baca sendiri di buku ini. Buat yang mau memiliki, silahkan klik link yang tertera di deskripsi video atau yang ada di kolom komentar tersemat, ya. Nah, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit banyak wawasan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan wawasan untuk kalian, jangan lupa klik like dan share. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.